Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah Jumat, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini Allah izinkan kita kembali untuk duduk bersimpuh di rumahnya yang mulia ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita, yaitu sholat Jumat. Tetapi rasa syukur ini tidaklah lengkap, tidaklah sempurna jika kita tidak berterima kasih kepada manusia yang teladan sepanjang zaman, manusia idola kita sepanjang hayat. Jika tidak disebut namanya dalam solat, solatnya tidak sah. Jika tidak bersolawat kepadanya dalam khutbah, maka khutbahnya menjadi batal. Jika tidak disebut namanya di dalam doa, maka doanya tidak diangkat oleh Allah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat kepada beliau, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada para tabi'in, tabi'in, serta seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, yang kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita semua senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara baiknya, di antara sempurnanya iman seorang muslim adalah mereka yang menjaga tangan dan lidahnya dari mencelakakan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya, seorang muslim yang sejati adalah dia yang keberadaannya, jika orang dekat dengan dia, orang itu akan selamat, baik dari gangguan lidahnya ataupun gangguan tangannya. Itulah muslim yang sejati. Jangan sampai keberadaan kita dibenci orang, jangan sampai kehadiran kita tidak disukai orang, maka itu sesungguhnya bukan muslim yang sejati. Muslim yang sejati adalah yang lidah dan tangannya memberikan keselamatan, keamanan kepada orang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu an bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis tentang kunci keselamatan bagi seorang muslim. Fa ammal munjiatus salasah, ada 3 kunci keselamatan kata Nabi, yang jika kita lakukan 3 hal ini, maka Allah akan berikan keselamatan kepada dia, Allah tidak akan menyiksa dia, dan Allah akan selamatkan dia dari mara bahaya. 3 hal yang menyelamatkan itu adalah, yang pertama kata Nabi, khasyatullah fis sirri wal alaniyati, yaitu takut kepada Allah baik dikala sendiri ataupun dikala banyak orang. Dijelaskan dalam syarah hadisnya kenapa disebutkan fisri dulu.
yaitu takut kepada Allah dalam kesendirian, karena sesungguhnya ketakwaan seseorang yang asli adalah ketika dia sendirian, bukan ketika banyak orang. Kalau kita melihat maksiat hari ini mungkin sudah agak susah kalau di luar, tapi hari ini maksiat sudah masuk ke dalam rumah kita. Bahkan maksiat itu sudah berada dalam genggaman tangan kita. Kapanpun kita mau, kapanpun kita bisa, kapanpun kita hendak, dengan sangat mudah, semudah menjentikkan jari, maka mudah mengundang maksiat, mengundang informasi, mengundang gibah, mengundang informasi hoax, adu domba dan sebagainya. Dan itu semua tidak perlu kita keluar rumah. Tetapi ketika kita sedang sendirian, maukah kita melakukan maksiat di hadapan Allah? Maka jika kita tinggalkan, itulah ketakwaan kita yang sesungguhnya, takut kepada Allah saat sedang sendirian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita mendengar banyak terjadi perselingkuhan. Selingkuh tidak bisa dicegah dengan secantik apapun wajah istri, tidak bisa. Selingkuh tidak bisa dicegah sekaya apapun seorang suami, tidak bisa. Selingkuh hanya bisa dicegah jika masing-masing punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah dikala sendirian. Disebutnya dalam agama kita itu dengan muraqabatullah, merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Illam takun tarahu, jika kalian tidak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kalian. Kita sering iman dalam ucapan, tapi kita sering sekuler dalam perbuatan. Kita hanya menganggap Allah ada di masjid, di pasar Allah tidak ada, makanya timbangan tetap curang. Kita hanya menganggap Allah ada di masjid, di kantor Allah tidak ada, makanya korupsi merajalela. Kita hanya menganggap Allah ada di masjid, di warung kopi Allah tidak ada, makanya menggibah, memfitnah, menjelekkan satu sama lain sudah jadi santapan sehari-hari. Tetapi orang yang merasa diawasi selalu oleh Allah, dia tidak akan mau bermaksiat kapanpun, dimanapun, karena tidak ada tempat untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya ujian ketakwaan yang sesungguhnya, yaitu ketika kita sedang sendiri, bukan ketika orang banyak kita lalu menampakkan sosok yang soleh, sosok yang alim, jaim, padahal di balik itu dia bermaksiat kepada Allah, dia berjudi, dia berzina, dia menipu orang, curang dan sebagainya. Dan orang yang bertakwa itu dia takut kepada Allah, baik dikala ramai, lebih-lebih dikala sendirian. Orang seperti inilah yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di akhirat yang akan langsung dinaungi oleh Allah. Salah satu dari yang 7 itu adalah rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Yaitu seseorang yang diajak selingkuh, seseorang yang diajak berbuat zina oleh perempuan cantik. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang lihat, kesempatan ada, kamera tidak ada yang merekam, tapi dia berani berkata, akhafullaha rabbal alamin, saya takut kepada Allah, Allah pasti melihat kita. Ini orang yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang akan diberikan keselamatan, dibebaskan dari siksa dan tidak akan diazab oleh Allah adalah yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu seseorang yang tetap bersahaja, tetap berpenampilan sederhana, baik dikala susah, miskin, ataupun ketika sedang kaya, berlimpah harta.
Jika seseorang itu sedang berada dalam keadaan miskin, maka itu menjadi strategi dan momen bagi dia untuk tetap bersyukur kepada Allah dan bijak dalam berekonomi. Tapi bagi orang yang kaya, jika dia tetap berpenampilan sederhana, tidak pamer, maka ini bertanda bahwa dia menganggap dunia ini biasa saja. Dia tidak terpesona, dia tidak terpedaya oleh gelap gemerlapnya indahnya dunia ini. Bahkan harta yang dia miliki, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mati, baik miskin ataupun kaya, maka nasib kita semuanya sama. Biarpun pemakamannya dikatakan hampir memakan biaya 80 juta, tetap sama nasib mayat di dalam kubur. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah. Tidak ada yang pakai AC, tidak ada yang dapat sarapan pagi, tidak ada. Semua mayat nasibnya sama, kembali ke tanah yang sama. Yang membedakannya adalah bekal yang dia bawa mati dan amal yang dia lakukan selama hidup di dunia. Hari ini ada orang supaya ingin terlihat kaya, dia pamerkan rumahnya yang bertingkat-tingkat, dia posting mobilnya yang mengkilat, dia tunjukkan uangnya yang berlipat-lipat. Bukan begitu menunjukkan kita kaya. Kalau memang engkau kaya, mobilmu banyak, adakah yang sudah kau wakafkan untuk jadi ambulan masjid, ambulan desa? Jika memang rumahmu banyak, rukomu banyak, adakah yang sudah kau wakafkan untuk tahfiz Quran? Adakah yang sudah kau wakafkan untuk anak-anak penghafal Al-Quran? Jika memang uangmu banyak, adakah anak yatim, duafa yang sudah engkau tanggung biaya sekolahnya? Kalau memang ada, itu asli orang yang kaya. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat miskin sederhana, saat kaya lebih hidup sederhana dan diinfakkan hartanya di jalan Allah. Inilah orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ketiga, orang yang akan diberikan keselamatan oleh Allah, tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah, dan diselamatkan dari mara bahaya. Yang ketiga adalah al-adlu fil ghadab war radha, yaitu orang yang tetap berlaku adil, baik di saat sedang marah ataupun ketika dia sedang bahagia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berlaku adil baik di kala marah ataupun sedang bahagia. Beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan dengan pilpres, dan beberapa waktu yang akan datang pun kita akan kembali dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Mengidolakan seseorang silakan, tapi tanpa harus ada kebencian di antara kita. Yang harus kita ingat dan kita perhatikan adalah kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah diikat oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan kita membenci orang karena sukunya, jangan kita membenci orang karena rasnya, jangan kita membenci orang karena warna kulitnya. Membenci orang karena suku, karena ras, karena warna kulit, berarti kita membenci ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Kita tidak pernah request kepada Allah lahir jadi suku Melayu, tidak pernah. Begitu juga mereka tidak pernah minta request kepada Allah lahir jadi suku Dayak, suku Madura, atau suku Cina. Dia tidak minta kepada Allah, ini ketetapan Allah. Oleh karena itu Allah berpesan, berlaku adillah kalian.
Allah ingatkan kita itu dalam surah Al-Maidah ayat 8. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah 3 poin keselamatan. Khatib ulangi. Yang pertama adalah takut kepada Allah, baik dikala sendiri, baik dikala ramai, lebih-lebih dikala kita sedang sendirian. Yang kedua, tetap bersahaja, berpenampilan sederhana, baik dikala susah miskin ataupun sedang kaya raya, dan ditambah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang ketiga, tetaplah berlaku adil, baik kepada orang yang kita benci ataupun kepada orang yang kita senangi. Insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah, dibebaskan dari siksa, dilepaskan dari azab, dan diamankan kita dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.